baik di segmen ini rasanya kami juga hanya bisa memberikan kesempatan kepada para narasumber, Pak, untuk bisa memberikan tanggapan singkat dan juga mungkin nanti langsung kepada pernyataan penutup. Nah, mungkin Pak Ahyar terlebih dahulu bisa diberikan tanggapan mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Gede Pasek, dinilai ini tidak biasa, ini ada yang unik, ada yang aneh kalau kata Pak Gede Pasek. Termasuk adalah berkas perkara kedua diserahkan dari kepolisian kepada kejaksaan ini dini hari. Kemudian ada banyak hal lainnya, termasuk juga sudah dipindahkan dari Jombang ke Surabaya, tapi ternyata sidangnya juga hanya online dilakukan. Mungkin silakan Iya, Pak Ahyar. mengenai masalah kapan diserahkan tahap 2 ini memang sepengetahuan saya belum ada aturan harus di jam berapa, di luar itu nggak boleh. Memang seperti Pak Pasek katakan tadi, ini nggak lazim, teroris saja jarang dilakukan di situ. Tentu kenapa diserahkan ini, pasti ada juga latar belakangnya. Kenapa? Dalam hal ini apakah persoalan keamanan atau apa, keributan atau segala macam, kita nggak mengerti lah saya ya. Tapi pasti ada, kenapa? Nah ini kan bisa dipersoalkan bagus, dipersoalkan oleh Pak Pasek, apakah itu nanti di dalam eksepsi ini ada masalah apa ini? Ada nggak yang dilanggar peraturan kita di situ? Ini tidak sesuai dengan normal, bagus juga. Tapi memang sepengetahuan saya nggak ada aturan harus batas penyerahan tahap 2 ini kapan aja jamnya. Dan saya juga sering mempersoalkan, katakanlah ketika kita mem-BAP seseorang, itu bisa larut tengah malam. Saya mengusulkan itu cukup 8 jam orang, karena jam kerja itu 8 jam. Ini kadang-kadang orang diperiksa lebih dari 8 jam. Tapi ini saya berdoa mudah-mudahan Pak Pasek suatu saat masuk lagi nanti ke DPR Komisi 3, robahlah KUHP kita. Diatur situ berapa lama orang bisa diperiksa, kemudian kapan bisa tahap 1, kapan diserahkan 2, kapan diserahkan. Nah, ini bisa diajukan juga di challenge nanti pengadilan melalui eksepsi mungkin antara lain. Yang kedua tadi apa Putri? Termasuk tadi salah satunya adalah ketika kemudian sidangnya ternyata berjalan secara online. Padahal ternyata sudah dipindahkan dari Jombang ke Surabaya. Ini menurut saya nggak tahu persis bagaimana ininya. Tentu hakim yang akan memeriksa di Jombang dengan hakim yang memeriksa di Surabaya akan berbeda. Walaupun ini sama-sama online, tapi kan tempat tinggalnya. Apakah pihak pengadilan, katakan begitu, atau pihak kejaksaan merasa khawatir atau jangan muncul masalah baru untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga mereka mungkin memindahkan tempat. Memang tempatnya sama-sama proses secara online, tapi kan majelisnya pasti berbeda. Kalau yang menyidangkan di sini, perkiraan saya ya, jangan pastilah, dugaan saya majelisnya akan berbeda. Karena yang menetapkan tentu Ketua Pengadilan Surabaya. Kalau Jombang tentu Ketua Pengadilan Jombang. Pengadilan Negeri Jombang yang menetapkan, pasti majelis berbeda. Kemungkinan nggak tahu masalah domisili dari hakim ini. Tempat tinggal hakim ini di mana? Mungkin diperhitungkan juga di situ mungkin. Lantas mungkin kalau pada saatnya nanti sidang itu pembacaan, ini kasus susila ini tertutup untuk umum. Baik. Sidangnya. Tetapi di saat pembacaan itu terbuka untuk umum. Nah apa kalau memang di Jombang misalnya persoalan nggak? Nanti tentu kan kalau orang datang misalnya masyarakat Jombang sana jauh lebih gampang datang Jombang ketimbang Surabaya. Lihat dari segi jarak, apakah itu pertimbangan kita nggak tahu. Kalau ada kejanggalan ini bisa dipersoalkan juga oleh Pak Pasek antara lain misalnya di dalam eksepsi. Nggak ada salahnya dibuat eksepsi sebanyak mungkin, nanti kita lihat apa hukumnya. Baik Pak Ahyar. Nah mungkin kesempatan terakhir saya akan berikan kepada Bu Ana. Silakan Bu Ana. Jadi sebenarnya pada aspek perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban yang perlu diingat bahwa proses hukum yang berjalan hampir 3 tahun ini menjadi hal yang sangat berat bagi korban untuk dilalui begitu Mbak. Dan jika diingat bahwa sejak kasus diperiksa di kepolisian tidak ada satupun upaya dari terdakwa untuk bisa bersikap kooperatif gitu sampai harus melakukan jemput paksa. Ini menunjukkan bahwa hukum acara di Indonesia itu masih sepenuhnya berorientasi pada hak-hak terdakwa dibandingkan pada hak-hak korban gitu. Sementara situasinya korban harus mengalami reviktimisasi untuk dibebankan pada proses pembuktian. Dan perlu diingat bahwa terkait pertimbangan sidangnya mau offline ataupun online begitu ya, dan ini memang tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan hakim, di mana mungkin di internal majelis hakim sendiri di peraturan Mahkamah Agung juga sudah mengatur bagaimana hakim mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Begitu Mbak dari saya. Baik.
Bu Ana Abdillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan tanggapannya dalam acara kami. Pak Ahyar juga terima kasih sudah memberikan pandangan-pandangan. Pak Gade Pasek, terima kasih Pak Gade Pasek sudah meluangkan waktunya juga tadi untuk bisa menjelaskan apa saja sebenarnya keberatan dari hasil pembacaan dakwaan tadi. Terima kasih untuk para narasumber. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.